Menghindari kebodohan. Refleksi pagi 2084. Teguran seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di wilayah Galatia waktu dulu? Mari lihat Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudara-saudara, Rasul Paulus menegur orang-orang percaya di Galatia yang rupanya telah terpesona oleh ajaran-ajaran yang menggoyahkan iman percaya mereka dalam Kristus. Para pengajar sesat telah mengajarkan bahwa melakukan hukum Taurat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setelah seseorang percaya kepada Kristus. Meninggalkan ajaran sehat memang adalah sebuah kebodohan yang harus dihindari. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita haruslah selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Melalui iman dalam Yesus Kristus sajalah orang percaya menerima keselamatan karena kasih karunia Allah dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Janganlah kita berlaku bodoh dengan mendengarkan dan mengikuti ajaran-ajaran tidak sehat. Karena itu, marilah kita selalu mewaspadai segala ajaran yang kita telah dengar. Jangan terkecoh dan pikirkan baik-baik. Percaya pada berita Injil. Refleksi pagi 2085. Penegasan apa yang disampaikan Rasul Paulus untuk menentang ajaran sesat? Mari perhatikan Galatia 3 ayat 2. Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara-saudara, orang percaya menerima Roh Kudus bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena percaya pada berita Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Melalui iman dalam Yesus Kristus, orang percaya dibenarkan sesuai dengan Roma 3 ayat 21 dan 22. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menaruh keyakinan penuh pada Injil seperti yang terungkap di Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oleh karena itu, marilah kita benar-benar percaya pada berita Injil keselamatan dalam Yesus Kristus saja. Janganlah kita mencoba mengejar kebenaran diri dengan melakukan aturan Taurat yang tidak menyelamatkan. Berimanlah hanya pada Kristus saja.
menghindari kesia-siaan hidup. Refleksi pagi 2086. Apa teguran Rasul Paulus terhadap orang percaya yang mau tunduk pada pengajar sesat? Mari dengar Galatia 3 ayat 3 dan 4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Saudara-saudara, pengajar sesat mengajarkan bahwa orang percaya kepada Yesus Kristus itu tidaklah cukup, sebab seseorang haruslah juga melaksanakan hukum Taurat untuk dapat dikenan Allah. Orang yang mau percaya pada ajaran seperti ini adalah bodoh, karena ia telah mengabaikan fakta rohani bahwa ia telah menjadi ciptaan baru dalam imannya kepada Yesus Kristus. Percaya ajaran sesat memang kesia-siaan. Saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan di Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Karena hukum Taurat sudah digenapi sewaktu seorang beriman kepada Yesus, maka ia tidaklah lagi hidup di bawah tuntutan hukum. Bila ia tetap berupaya untuk melakukan hukum Taurat, maka itu adalah suatu kebodohan dan kesia-siaan. Roma 3 ayat 20 telah mengingatkan dengan tegas, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena itu, marilah kita menghindari kesia-siaan hidup dengan terus beriman pada Yesus Kristus saja.